Kita kembali lagi di Generasi Mecin, pemirsa. Saya masih berada di kediaman Pak Nurdin Tampu Bolon. Kita mau ngomongin Hanura, Pak Nurdin. Boleh, Pak Nurdin? Ya, sekedar aja ya. Karena saya juga sudah lama tidak mengikuti. Oke, tapi konferensi kemarin masih ikut Pak Nurdin, masih aktif? Saya nggak ikut. Artinya konferensi atau munas daripada yang dilakukan oleh teman-teman dari Hanura itu yang di bawah pimpinan Oso, kebetulan saya tidak ikut di situ. Tidak ikut. Ya. Karena? Ya karena memang saya sudah semua udah orang tahu bahwa ada namanya konflik di sana ya, internal partai. Ada Hanura daripada yang dipimpin Oso, ada juga yang menamakan Hanura lainnya di Bambu Apus. Jadi ada dua kubu nih Pak di internal. Ya kelihatannya begitu. Karena saya sudah lama saya tidak mengikuti perkembangannya. Jadi kalau masalah Hanura perkembangannya yang paling pas itu kita sudah dengar apa yang dikatakan Pak Wiranto bahwa dia mengundurkan diri. Dari pihaknya Pak Oso menyatakan bahwa mereka sudah melakukan daripada munas. Ya kita harus melihat daripada kepentingan daripada negara ini, kepentingan daripada bangsa dan negara kita, dan kita mengikuti aturan-aturan daripada peraturan perundang-undangan mengenai kepartaian, parpol dan lain-lain. Kita serahkan semuanya ke mekanisme yang ada aja. Okay. Jadi saya cuman itu yang bisa saya sampaikan mengenai daripada Hanura. Okay. Tapi status Pak Nurdin di Partai Hanura masih secara sekali lagi saya sudah lama tidak ikut dalam organisasi ini. Jadi kalau mau lebih jelasnya, kalian lebih bagus menanyakan kepada Ketua Umum Hanura dan juga Ketua Umum ada orang Bambu Apus, ya mungkin di situ lebih pas. Lebih clear ya. Oke. Tapi kalau kita boleh menganalisa mungkin sebagai orang yang cukup lama di politik Pak, mengingat hasil Hanura kemarin kurang memuaskan di pemilihan 2019. Menurut Pak Nurdin apa yang menyebabkan Hanura tidak lolos presidensial threshold Pak di 2019 kemarin? Saya kira masyarakat sudah mendapat informasi daripada beberapa narasumber dan juga melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dan publiklah yang menilai daripada pilihan mereka kemana. Jadi artinya kalau publik tidak memilih dari salah satu partai untuk duduk di parlemen di pusat, berarti partai itu belum dipercaya, kan itu aja. Belum dipercaya. Artinya belum dipercayanya apakah power Hanura sudah berkurang? Artinya bahwa di dalam satu pemilihan itu masyarakat melihat partai mana yang bisa membawa aspirasi mereka, kan begitu. Dan kemudian juga para caleg-calegnya pasti orang-orang yang bisa dipercaya oleh rakyat, lebih dipercayalah. Umumnya caleg-caleg itu adalah orang-orang yang berkualitas. Tetapi orang-orang yang berkualitas di dalam membawa aspirasi masyarakat itu juga kan ada kriteria-kriteria dari segi penilaian masyarakat. Bagaimana mereka nanti mendapatkan daripada peningkatan daripada katakanlah pendapatannya, mendukung daripada aspirasinya untuk dibawa ke pusat. Kemudian bagaimana masyarakat itu mendapat suatu dukungan, apa yang mereka perlukan di sana dari segi dana, dari segi bantuan teknis lainnya, untuk bisa mereka mendapat bantuan memudahkan
mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhannya. Kan begitu? Ya. Ini dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bisa diandalkan untuk melaksanakan sesuai harapan rakyat tersebut. Oke. Orang-orang yang seperti yang itulah yang mereka pilih dan mereka lihat partainya. Kan saya kira begitu. Oke. Nah, ternyata kita lihat yang masih dipercaya oleh masyarakat itu untuk memberikan daripada dukungan-dukungan mereka di dapil di daerah mereka itu ada 9 partai ya yang masuk di parliamentary threshold. Mulai dari PDIP, ada Golkar sampai dengan yang terakhir itu adalah P3 dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan kita, publik sudah melihat bahwa yang bisa mengharapkan daripada membawa suara mereka itu sesuai dengan parliamentary threshold yang 3,5% itu tidak mudah memang. Kebetulan Hanura pada saat itu kalau nggak salah mereka hanya dapat 1,7 atau 1, berapa itu. Saya lupa persis. Jadi alasannya di situ. Jadi kalau alasannya itu lebih banyak kita tanyakan ke publik. Mungkin publik akan lebih bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Banyak yang menganalisa juga Hanura kemarin kurang mengambil suara millennials. Bapak setuju dengan statement itu, Pak? Ya bisa saja. Dan figur-figur daripada partai-partai kan sudah cukup jelas. Mulai dari partai PDIP, kemudian partai ada yang membawa milenial, ada yang membawa politikus, ada yang membawa pengusaha, artis, tokoh-tokoh masyarakat yang mumpuni. Ini adalah merupakan suatu kekuatan dari suatu partai. Karena figur-figur daripada yang disuguhkan oleh partai ke masyarakat itu dan juga program-program partai itu sangat menentukan dalam pemilihan daripada rakyat sini untuk menjadi mewakili mereka di parlemen. Nah ini yang perlu dilihat. Makanya saya juga saat ini ada membangun namanya Barisan Nusantara dan kita akan tingkatkan dia dalam untuk menjadi salah satu ormas ya, salah satu ormas organisasi masyarakat gitu. Oke. Saya juga penasaran Pak dengan masa depan Partai Hanura sebenarnya Pak. Apa yang ngebedain Hanura di bawah Pak Wiranto sama Hanura di bawah Pak Oso Pak? Ya. Yang paling membedakan secara kepemimpinan politik mungkin yang paling signifikan? Yang pertama yang membedakan satu bahwa pada zamannya Pak Wiranto kan mereka masuk ke parlemen. Pimpinan Pak Oso kan nggak masuk. Ya. Nah, itu salah satu yang membedakan. Itu yang paling signifikan. Okay. Jadi artinya ini kan bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi saya kira pertentangan-pertentangan yang masih ada di kubu internal daripada antara Pak Wiranto dengan Pak Oso menurut saya sudah selesai lah. Sudah selesai ya? Ya, jadi artinya menurut saya tidak perlu diperpanjang. Nah, kalau ada hal-hal yang lain yang masih bermasalahkan itu, ya itu terserah saja bagaimana. Oke. Ya kan. Pak Nurdin kalau disuruh kembali ke Partai Hanura mau Pak? Ya jadi gini, saya sudah lama tidak masuk di sana. Saya belum berpikir berorganisasi politik saat ini. Saya lebih konsentrasi. Saya kebetulan dipercaya menjadi salah satu staf ahli di Wapres, tim ahli di Wapres. Jadi artinya saya lebih konsentrasi di sana. Selain daripada usaha-usaha saya, perusahaan saya sangat membutuhkan juga pemikiran saya, sehingga lebih fokus saya kepada tugas saya sebagai staf ahli di Wapres dan juga perusahaan-perusahaan yang saya pimpin dan saya bangun sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kembali ke partai politik atau sudah ada tawaran-tawaran Pak? Mungkin bisikan-bisikan tapi
ya nanti dulu lah. Saya kira begini, pasti kalau tawaran kan, karena saya sudah berapa periode di parlemen dan juga saya juga pernah sebagai ketua fraksi di DPR dan juga sebagai pimpinan di alat kelengkapan, dan saya pernah menjabat wakil ketua umum Hanura. Itu pasti banyak, ada beberapa lah Ada ya? yang Melamar ingin Bapak untuk tapi sekali lagi, apapun itu yang penting kita berguna bagi orang lain. Oke. Kita berguna bagi bangsa dan negara, dan kita berguna bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas, yang penting kita adalah mengabdi kepada bangsa dan negara, dan tentunya itu semuanya adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita serahkan aja semua pengabdian kita kepada Tuhan, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan juga akan membantu seluruh daripada aktivitas kita selama kita niatnya baik untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan bangsa dan negara kita.